Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi CASN untuk tahun 2023 ini. Jadi tentunya teman-teman sudah tahu lah ya, bahwa di tahun 2023 ini pemerintah berencana kembali melaksanakan seleksi CASN, yaitu seleksi CPNS dan seleksi P3K. Dan untuk seleksi CPNS sepertinya hanya untuk instansi pusat ya, yaitu kementerian dan lembaga, dan hanya untuk 3 jabatan, yaitu bidang intelijen, bidang kehakiman, dan dosen. Kemudian untuk seleksi P3K juga sama seperti di tahun 2022, masih fokus untuk memenuhi kebutuhan dasar ya, yaitu guru dan tenaga kesehatan, dan mungkin masih ada untuk tenaga teknis lainnya. Dan untuk seleksi P3K ini yang boleh membuka, boleh dari pemerintah pusat dan tentunya boleh dari pemerintah daerah. Berbeda dengan CPNS tadi ya. Dan terkait dengan pelaksanaan seleksi CASN di tahun 2023 tersebut, ada komplain dari para fresh graduate. Fresh graduate komplain karena mereka merasa pemerintah terus fokus atau hanya fokus kepada para honorer atau tenaga non-ASN. Mereka menganggap mereka para fresh graduate juga ingin mengabdi untuk bangsa dan negara. Dan kali ini ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut, yaitu Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas merespon terkait dengan komplain para fresh graduate. Apa respon dari Menteri Pan-RB Pak Abdullah Azwar Anas? Kali ini kita akan coba lihat beritanya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan komplain dari fresh graduate berkaitan dengan pelaksanaan seleksi CASN ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya seleksi CPNS dan P3K 2023, Menteri Anas ada komplain masa honorer terus yang diurus. Kita coba bacakan ya. Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas mengatakan pihaknya tengah memantapkan rencana seleksi CPNS 2023 dan P3K 2023. Seleksi CPNS 2023 akan dimulai September dan saat ini Kemenpan RB sedang menyiapkan penetapan formasi. September 2023 ini mulai, kan kita tetapkan dulu formasinya, kata Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 12 Juni 2023. Azwar Anas menyatakan dirinya baru saja melaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo mengenai rencana rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN di tahun 2023. Dia menyebutkan formasi ASN 2023 untuk sementara berjumlah total 1.030.751 orang. Azwar Anas menjelaskan, dalam rekrutmen tersebut pihaknya akan berusaha menyelesaikan perekrutan tenaga non-ASN atau honorer sekaligus mengambil kalangan lulusan baru atau fresh graduate. Jadi ini kan ada komplain anak-anak yang baru lulus ini, masa honorer terus yang diurus. Kami yang baru lulus mau juga mengabdi ke bangsa dan negara. Nah, ini kita siapkan formasi, kita laporkan ke Presiden untuk terus dikaji, kata Anas. Dia menjelaskan dari total formasi tersebut nantinya 80% terdiri dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dan sisanya 20% untuk CPNS dari fresh graduate terutama yang talenta digital. Dia menyebutkan total kebutuhan nasional ASN 2023 sebanyak 1.030.751 orang, terdiri atas 15.858 CPNS dosen, 18.595 tenaga teknis lain, 6.472 P3K dosen, 12.000 P3K tenaga guru, 12.719 P3K tenaga kesehatan, dan 15.205 P3K tenaga teknis lain. Kemudian untuk tenaga daerah terdapat 580.202 P3K guru, 327.542 P3K tenaga kesehatan, dan 35.000 P3K tenaga teknis lainnya, serta alokasi PNS lulusan kedinasan sebanyak 6.259 orang. Jadi totalnya 1.030.751. Ini sementara kita koordinasi di luar instansi yang tidak usulkan, tetapi kami mau kaji lagi, ujarnya. Kemenpan RB juga mempertimbangkan formasi CPNS 2023 dengan memperhatikan statistik penerimaan tahun 2022. Kala itu, pemerintah atas saran Presiden Jokowi menyiapkan formasi sekitar 700.000 guru
Akan tetapi menurut Azwar, setelah dibuka hanya 319.029 orang yang mengikuti tes formasi P3K guru dan 250.000 orang yang lolos. Jadi sebenarnya saran Bapak Presiden mestinya urusan guru dan kesehatan ini selesai di 2022. Tetapi belum selesai karena banyak daerah tidak mengusulkan. P3K tenaga kesehatan juga sama, itu yang lulus hanya 78% dari total yang kita siapkan, ujar Azwar Anas. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan komplain dari para fresh graduate berkaitan dengan pelaksanaan seleksi CASN yang terus-terusan hanya fokus untuk mengatasi masalah honorer atau tenaga non-ASN ya. Dan sudah jelas bahwa Menteri Pan-RB Pak Abdullah Azwar Anas untuk seleksi CASN di tahun 2023 juga ingin merekrut para fresh graduate ya. Dan semoga pada pelaksanaan seleksi CASN di tahun 2023 ini bisa benar-benar terlaksana ya, karena ada berita terancam batal karena jika diundur terus-menerus dikhawatirkan proses seleksi akan menabrak tahapan pemilu ya, atau proses pemilu yang proses pencoblosannya kemungkinan akan dilaksanakan di bulan Februari. Dan semoga pelaksanaan seleksi CASN di tahun 2023 ini bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.